Astagfirullah, Mas. Ya Allah. Ini siapa ini? Ini siapa, Mas? Luar biasa, luar biasa. Kamu siapa ini? Kalian semua luar biasa. Datang tiba-tiba luar biasa, luar biasa. Siapa Mas Ganang? Selamat pagi manusia. Perkenalkan terlebih dahulu. Saya adalah Panglima Wargata. Wargata. Siapa dirimu? Wargata. Benar. Saya tidak mengenalmu. Saya adalah Panglima Wargata dari Kerajaan Rancabunges. Ada apa kedatanganmu di sini? Saya hanya mengucapkan selamat atas berjalan dengan mulus semua rencana-rencana yang telah kau persiapkan, yang telah kau jalankan, sehingga kalian semua berhasil untuk menipu seluruh anggota dari peserta sayembara ini. Tapi sayang sekali, kalian semua tidak bisa menipu saya dan rombongan kami semua. Saya akui, permainan kalian ini yang sangat licik berjalan dengan mulus sampai-sampai mereka semua mempercayai tarian lidah yang kau lontarkan. Luar biasa, luar biasa. Tapi perlu kau ingat manusia, kematian Raja Rancabunges tidak akan saya maafkan. Kami semua tidak akan memaafkan kalian dan komplotan kalian yang telah dengan sengaja menipu kami sampai membunuhnya. Dan di sini mungkin saja sekarang kalian telah berhasil lebih di atas kita semua. Tapi dengan bergabungnya kami, rombongan Rancabunges dengan Raja Cipto Semenggala, kalian harus lebih berhati-hati lagi. Siapa takut? Menarik. Sekalipun saya sendirian, tak usah minta bantuan. Jika kau mengatakan sekalipun saya sendirian, kau tak usah minta bantuan. Sejak dulu pertama kali yang diutus Raja Rancabunges, Joseto, menemui dirimu dan meminta dilakukannya sebuah pertarungan, dan itu akan dilakukan atas kesepakatan dan peraturan yang akan ditentukan. Tapi di sini kalian menolaknya, dan ternyata permainan kalian itu seperti ini. Ya, pantas saja nama kalian menyebar luas dengan mengalahkan banyak sekali makhluk-makhluk hebat memiliki kerajaan dengan cara yang licik seperti ini. Bukan selayaknya sebuah pendekar. Baiklah, saya tahu. Kemenangan dalam sebuah peperangan itu bisa dimenangkan dengan cara apapun. Jika kau memiliki otak, untuk apa otakmu tidak digunakan? Baiklah, jika memang sekarang kalian meminta itu untuk dilakukan peperangannya seperti itu, kami akan lakukan. Tentunya saya, kami semua, dan rombongan Rancabunges dan juga Raja Cipto Semenggala tidak akan tinggal diam atas semua yang telah kau lakukan. Dan kau lihat saja,
apa yang akan terjadi, apa saja yang akan datang kepada kalian, apa saja yang akan menghampiri hidup kalian dan keluarga kalian. Ini yang saya tunggu-tunggu, kata-kata itu. Dari dulu, jika sudah ada kata-kata menyombongkan diri, itu adalah awal dari sebuah kekalahan. Saya Mas. tidak sama sekali menyombongkan diri saya sendiri. Jelas. Dan kami semua cuma memperingatkan. Jika kalian meminta permainan yang seperti itu, mari kita mainkan dan tunggu saja apa yang akan datang kepada dirimu. Dan saya pun pasti siap menunggu apa yang akan datang untuk kami semua. Ya udah, sama-sama. Belum tentu permainanmu jauh lebih cantik daripada permainanku. Baik. Di sini makanya hati-hati. Tapi jika kau sudah melakukan sebuah kesombongan seperti ini, saya jujur terima kasih. Karena apa? Kau tahu, ini adalah awal dari kehancuran dirimu dan Cipto Samudera. Baiklah. Kita tunggu. Saya terima permainan yang akan kau lakukan. Apapun itu caranya sekarang. Karena dengan cara yang baik-baik kau sudah menolak dengan mentah-mentah. Baiklah. Ya, Saya ucapkan selamat sekali lagi. ya. Iya. Selamat. Terima kasih. Terima kasih atas waktu untuk kali ini. Mau ngapain tujuannya masuk semua orang seperti itu? Kabar terbaru teman-teman. Ternyata anak buah dari Ranca Bunges yang lusa dibunuh oleh siapa namanya? Gata. Hah? Wargata. Wargata sekarang sudah berlindung kepada Ranca Bunges. Berlindung kepada Cipto Samudera. Sekarang mereka sudah bergabung menjadi satu, memiliki dendam yang sama. Kita lanjut saja ya. Ya Mas. Kita usah dulukan, itu hanya untuk Saiwar. menakut-nakutin kita saja. Iya. Betul itu. Betul Mas. Pokoknya. Siapa tadi namanya Mas? Wargata ya? Yang mana? Yang ini tadi. Ini Wargata. Iya. Astagfirullah Mas. Mbak Sariman hati-hati Mbak. Ya Allah ya Gusti. Ya Allah Mbak Sariman, Mbak Sariman. Mbak Sariman. Sini Mbak, agak sini Mbak, saling dulu Mbak. Duduk. Hati-hati Mbak. Putra jangan ditarik. Siapa yang narik, orang nabrak sendiri kok Mas. Ya Allah. Astagfirullah. Mas Re ya Allah. Mas Putra ki. Duduk dulu Mbak. Duduk Mbak. Silakan Mbak, silakan Mbak. Di situ loh Mbak, yang ada daunnya Mbak. Enggak situ enggak apa-apa. Ini repot banget sih yang satu ini. Itu adiknya Mbak. Iya Mbak. Adanya Mbak Sariman. Maksudnya lagi yang dimasukin Mbak Sariman. Ini suka bercanda yang Biar nggak tegang Mbak. ya. Kalau nggak tegang ya Enggak bisa. nggak hamil Re. Yang lagi yang itu. Gini, tadi saya mendengar kamu sedang bercakap dengan utusan Ranca Bunges ya. Benar Pak. Ya, Ya. gini loh, saya tuh mau mengingatkan di mana sebelumnya rencana yang sudah disusun ini bertujuan dengan untuk apa sih? Masih ingat tidak? Menghentikan sayembara itu kan Pak. Dan mengurangi korban-korban yang berjatuhan terhadap makhluk-makhluk yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu akan ukurannya, Iya. tapi dibutakan dengan Hadiah. sebuah hadiah. Nah, itu tujuan awal kita. Benar Pak. Akan tetapi ini semakin kesini
sudah keluar dari jalur tujuan utama kita. Maksudnya gimana Mbah? Saya malah tidak dong ini. Iya bah. Coba pikirkan, di mana banyaknya pasukan dari kerajaan-kerajaan lain, bahkan mereka melibatkan prajurit-prajurit mereka untuk berperang menghadapi Cipto Samenggala. Nah, apakah kamu nggak mikir bahwa prajurit-prajurit itu tidak memungkiri akan gugur di peperangan itu, akan mati di peperangan itu? Ternyata ini akan menambah banyaknya korban lagi, gitu loh. Iya ya Mbah. Dan lagi, ini kerajaan Rancabonges setelah ditinggal raja yang diagung-agungkan itu, mereka ini sudah bergabung dengan Cipto. kerajaan Cipto Samenggala. Dimana artinya Cipto Samenggala sendiri pun dengan pasukannya mereka sudah sangat kuat. Apalagi ditambah pasukan ini apa sih? Pasukannya Rancabonges yang terkenal dengan kebengisannya. Mereka tidak pandang bulu dengan makhluk-makhluk yang tidak bersalah. Bahkan Rancabonges itu terkenal dengan makhluk yang tidak mempunyai tempat tinggal. Iya, betul Mbah. Di mana siapa yang dianggap musuh, yang dijarah, dijajah, dan mereka memenangkan penjarahan itu, tempat yang tadinya dijajah dijadikan tempat singgah. Nah, nanti mereka mengincar makhluk mana lagi, diserang lagi. Nah, itulah kebengisannya Rancabonges. Dan saya tidak pernah mendengar kabar di mana selama perjalanan Rancabonges menjajah makhluk-makhluk lain, tidak pernah mendengar saya yang namanya Rancabonges kalah. Di situ artinya di mana Rancabonges terkenal dengan kekuatannya yang sangat kuat dan tidak pernah kalah. Dan buktinya kemarin itu mati Mbah. Rajanya mana Mbah? Itu rajanya, Iya. karena ditusuk dari belakang, Ditipu. ditipu, tidak dalam kesiapan. Nah itu, Lantas jika memang seperti itu, cara yang paling bagus itu seperti apa Mbak Sriman? Sedangkan cara itu adalah satu-satunya cara menurut saya untuk saat ini yang bisa kita gunakan. Ya atau tidak sih Mbak? iya, untuk sementara itu memang. Tapi alangkah lebih baiknya kita bicarakan terhadap sahabat yang lain. Untuk mengenai penyerangan dari pasukan yang ikut sayembara itu. Benar sekali. Entah Pati atau Sarip atau siapalah itu. Saya yakin jika dibicarakan dengan sahabat yang lain akan menemui sebuah titik di mana titik itu bisa Musyawarahkan, Mbak. Nah itu maksud saya. Musyawarah. Iya tadi kan udah. Iya Mbah. Nah, menurut Mbak Sariman sendiri, nanti apa yang ada terbesit dalam pikiran Mbak Sariman mengenai permasalahan ini? Yang ada di pikiran saya. Iya. Saya punya pikiran ya. Kan ini langsung dipimpin oleh temannya Donggo Bilo, si Wiraga. Ya, Dan alhamdulillah tadi Wiraga pun selamat. ya, Ya kan, sudah tahu Mbak? ya, tahu. Dan mereka sedang melakukan rundingan lagi untuk melakukan sebuah penyerangan lagi. Iya itu betul Mbah. Nah ini. Jadi Tuh kok saya Mbah? Ya, Oh iya betul Mbah. saya belum ngomong. Oh, belum. Ini baiknya pasukan yang dipimpin oleh Wiraga ini diketemukan oleh sahabat kita. Satulah perwakilan. Pati aja langsung ya. Nah itu juga nggak apa-apa. Diketemukan oleh Pati. Nanti bagaimana baiknya
agar mereka semua dapat menyaksikan keputusan yang tepat yang kita ambil nanti. Gimana? Ya saya sih ngikut aja Mas Hariman. Ya sudah, Manut, Bah. kalau begitu kalian temuin Wiraga, saya temuin Patih. Ya jangan Mbak. Ya gimana? Ya nanti Mbak Hariman tolong bantu saya ngomong kepada Patih lah. Nah iya, gini loh, kalian kebanyakan makan kangkung sama tomat. Kok tomat sih, Bang? Saya temuin Patih, Ya, menjelaskan semua ini. Ya, Yang Pak. datang ke sini. ya datang aja lah Mbak. Panggil aja, Bang. Iya dipanggil, Bah. Lah nanti yang lainnya Yang lain siapa? kayak Wiraga dan itu yang di itu apa tadi? Ini apa itu? Stop. Enggak, Mas. Lah kabur kok, kamu kabur kok. Ini kalau ini yang rombongan yang dipimpin sama Wiraga, bagaimana? Jika tidak ditemui dulu. Ya, mungkin bicarakan dulu dengan Patih. Iya. Apakah setuju atau tidak rencananya? No Pak? gitu. Iya. Bah, Ya enggak langsung sudah. 2. Ya. Suara apa itu? Itu apa sih? Di bawah, Siapa yang lagi perang itu? mungkin itu di bawah gitu. Saya lagi konsentrasi nih. Batu. Awas damuk ya. Nyamuk, Bah. Nyamuk. Ini saya sudah 70% ini mau manggil Patih loh. Enggak, tadi tuh kasihan Mas J yang dimasukin. Nanti kalau digigit nyamuk demam berdarah gitu loh, Bah. Kamu nanti tak bales kamu patah semua tulangmu nanti di sini. Aduh, nyamuk, Mas. Konsen mah tepuk. Isi ngono, Bro. Mas Diki loh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Patih Dharmawulo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salaman juga ini. Selamat datang. Bagaimana kabarmu Mujahidin? Ya, saya baik. Saya nggak usah berubah ya. Nggak enak itu. Ya. Ini Tuan Patih. Mohon maaf sebelumnya saya sangat tidak sopan manggil kamu ke sini. Tapi sebenarnya saya mau nemuin kamu. Ini sama mereka tuh katanya udah panggil ke sini aja Mbak, pasti mau. Mereka nih yang nyuruh saya. Enggak, Bah. Tidak masalah Mujahidin. Sebenarnya ada kepentingan apa sampai-sampai dirimu ingin saya hadir di tempat ini? Begini loh, di mana situasi saat ini, rencana yang sudah direncanakan sejak awal ini sudah sangat menyeleweng dan keluar dari jalur rencana, Patih. Dan lagi, jika dipikir-pikir, ini akan menimbulkan banyak korban berjatuhan karena tidak disangka-sangka semua pengikut sayembara itu mereka demo besar-besaran untuk menyerang kerajaan Cipto Samenggala, di mana Cipto Samenggala pada saat ini sudah bergabung dengan Ranca Bonges. Dirimu sudah mengetahui, bisa menakar kekuatannya seperti apa. Menurut saya, alangkah baiknya jika kepemimpinan perang ini engkau ambil alih dari tangan Wiraga, Patih. Mengenai hal ini, jujur saja, saya pun sudah memikirkan jikalau mereka semua menyerang kepada Raja Cipto Samenggala, nantinya akan banyak korban yang berjatuhan. Ya, itu tadi saya bilang gitu. Akan tetapi, jika
kita langsung ikut terjun dalam peperangan ini, berarti mereka semua sudah mengetahui akan rencana yang telah kita dirikan selama ini. Tapi atas kejadian yang barusan terjadi, mereka semua sudah paham, sudah mengerti apa yang kita lakukan kepada mereka. Jadi, jika memang dirimu memiliki saran agar saya langsung memimpin peperangan ini, itu bisa saja dilakukan. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah mereka semua, seluruh peserta sayembara ini, menyetujui apa yang kita rencanakan ini? Kuncinya ada di Wiraga. Iya. Manto. Kok Wiranto? Nah, itu. Nanti saya bicarakan kepada Wiraga dengan cara saya, Pati. Insya Allah bisa, Pati. Jika memang Wiraga bisa memastikan bahwasannya seluruh peserta sayembara itu mengikuti perintahnya, kami semua, para sahabat yang lain pun, sebenarnya sudah bersiap-siap akan kemungkinan terkecil yang akan terjadi, guys. Ya, saya punya rencana, Pati. Nanti biar saya yang membicarakan masalah ini kepada Wiraga. Nanti jika Wiraga sudah maksud dan mengetahui, nanti Pati datang hadir. Mungkin saja jika yang kita inginkan tidak ada korban yang tidak tahu mengenai persoalan ini, mungkin akan lebih baik seluruh peserta yang mengikuti sayembara ini dihindarkan dari pertarungan ini saja. Biarlah urusan ini kita yang memiliki permasalahan dengan Cipto Samanggala. Seperti ini, Pati. Kita sudah terlanjur masuk ke dalam permainan yang sudah kami lakukan. Kita buat sendiri. Jika nanti tiba-tiba kita memutuskan permainan itu, yang ada kita ketahuan, dan rombongan yang ikut sayembara yang ada kita yang diserang, Pati. Nah, itu yang ada di kepala saya. Biar seperti ini saja, Pati. Mohon maaf sebelumnya. Baik, silakanlah. Saya mempunyai sedikit pendapat. Biar nanti saya membicarakan masalah ini kepada Wiraga. Nah, itu. Tapi Wiraga tidak usah terlebih dahulu membawa rombongan pasukan yang ikut sayembara. Kita ngomong di belakang. Nanti setelah Wiraga maksud apa yang kita bicarakan, biar Wiraga kembali dan memanggil rombongan pasukan itu. Dan di saat yang bersamaan nanti Wiraga untuk mendeklarasikan apa yang Wiraga inginkan. Nah, itu. Bisa saja Wiraga itu mengatakan, saya rasa kepemimpinan saya kuranglah hebat. Saya mempunyai sahabat, seorang Patih. Beliau sudah tidak diragukan lagi mengenai permasalahan sebuah peperangan. Bagaimana jika sekarang saya alihkan saja kepemimpinan perang ini terhadap sahabat saya, Patih. Saya yakin semuanya akan sorak, Patih. Itu pendapat dari saya. Mohon maaf atas kebodohan saya ini, Patih. Jika memang itu bisa dilakukan, tidak ada salahnya untuk kita mencoba. Nah, Karena di sini kita itu berunding untuk mencari jalan yang terbaik. nah itu. Baiklah, Patih. Nanti setelah ini saya akan temui Wiraga.
saya akan membicarakannya di belakang. Setelah itu jika nanti mohon maaf Patih dipanggil, mohon atas kehadirannya. Baiklah, kapanpun, jika memang itu berada di dalam hal yang baik, insya Allah kami siap. Ya, terima kasih banyak Patih atas kerjasama yang baik ini. Jadi gini loh Pati. Mana Pati udah pergi? Bagaimana? Kamu tinggi. Gini loh, Teh. Jadi yang saya maksudkan itu yang disampaikan sama ini tadi. Dimana kamu ambil alih kursi kepemimpinan Telang dan tetap memimpin para rombongan pengikut sayembara itu. Strategi dan segala lain-lainnya itu loh Patih. Iya. Mungkin bisa dipertanyakan sebenarnya, dan kita bisa menjelaskan secara baik-baik kepada mereka, para peserta sayembara itu, bahwasanya permasalahan awal kita dengan Cipto Samanggala itu apa. Nah, itu Dan sekalian. ditanyakan bahwasanya jika memang kalian sudah mengetahui permasalahan awal, kalian masih bersikeras mengikuti pertempuran ini, silakan, kami tidak melarangnya. Tapi bagi mereka yang sudah membiarkan permasalahan ini dan kalian lebih mementingkan keselamatan kalian, berhentilah dari sekarang daripada kalian menyerah. Itu bisa Patih katakan dan deklarasikan ketika Patih sudah menjadi pimpinan perangnya nanti. Itu. Baiklah, Saya yakin mereka akan mengikuti apapun arahan dari Patih sendiri. Nah, itu. baiklah jika memang itu yang harus kita lakukan untuk saat ini. Iya Patih. Silakanlah lakukan apa yang harus kalian lakukan. Ya, baiklah Patih, jika seperti itu. Terima kasih banyak Patih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah mendengar sendiri toh? Ya. Ya sudah, saya tak juga mau nyuci sendal dulu nih. Ya. Mau siap-siap saya. Baik. Ya, Tunggu. apa lagi? Mau nyuci sendal di mana? Di sana di sumur. Di sumur. Sumber apa? Ya sumur yang ada airnya lo goblok kamu. Mau ke pesantren Oga? Tunggu dulu. Apa lagi? Ini sepatu saya sekalian cuci. Oh, kurang ajar ya. enggak, Mau ke pesantren, Mbak? Enggak, Mbah. Ya. Mbak? Apa sih? Mau ke Berisik pesantren. kamu, pesantren. Mbah. Guyon ya, Mbah. Itu santrinya lagi pada tidur. Oh, itu Mbak yang ini Mbak yang sawan gimana, udah sembuh belum, Mbah? Belum, masih 14 hari lagi nanti. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih memimpin pesantrennya. Iya, masih Bang. Oh iya, Bi, lupa. Nah, iya. Di sana udah dapet jodoh belum itu? Baik teman-teman, ini sesuai instruksi dan rencana dari Mas Hariman. Ini menurut saya lebih halus lagi dalam melakukan sebuah pola pikir. Luar biasa. Inilah yang hasil yang didapat ketika kita mau mendapat pendapat dari orang lain. Mendengarkan pendapat. Mendengarkan pendapat dari orang lain. Maklum, sudah siang, sudah ngantuk. Sekecil apapun pendapat yang bisa di. Ya, betul. Sering sih. Saya mau panggil si Wiraka terlebih dahulu. Ini aja ya. Iya. Terserah sih. Kalau mau ngapain sih, Mas? Itu ngerundingin apa? Mimpin perangnya itu sekarang biar Patih katanya. Ini bahaya apa enggak maksudnya pembicaraannya, Mas? Masukkan, singkirkan terlebih dahulu. Ada sesuatu yang penting. Baiklah manusia. Kepada seluruh pasukan, lebih baiknya kalian menjauh dari tempat ini terlebih dahulu. Karena sedang ada pembicaraan penting yang harus saya lakukan, di mana
kita akan menyusun sebuah strategi yang matang dan penyebaran dalam penyergapan kerajaan Cipto Samanggala. Baiklah, silakan. Silakan duduk. Baik, manusia. Seperti ini, Tuan Wiraga. Ada sesuatu yang sangat penting menurut saya. Kemarin saya tidak terbesit masalah ini. Dan tadi saya habis diingatkan oleh salah satu dari sahabat kami, Eyang Wijaya. Jadi beliau itu mempunyai saran. Rencana kita menghentikan sayembara ini karena kita tidak mau banyak makhluk yang tidak mengetahui apapun, yang hanya tergiur oleh hadiah itu, menjadi korban kita. Benar sekali, manusia. Tapi setelah kita pikirkan lagi, jika kita menggunakan rombongan dari peserta sayembara untuk menyerang ke kerajaan Raja Pongo, saya pikir itu sama saja melakukan sebuah kebodohan dalam konsep yang berbeda. Iya atau tidak? Benar sekali, manusia. Seperti yang saya katakan tadi malam di depan Raja Donggopilo, sahabatku. Sepertinya situasi ini sudah keluar dari jalur rencana awal kita. Dan seperti ini, Wiraga, saya punya sebuah saran. Apa itu? Mungkin engkau mengenal Patih Dharma Wulung. Raja Donggopilo pernah bercerita tentang makhluk yang bernama Patih Dharma Wulung. Dengan adanya kita melibatkan dari rombongan dan semua jajarannya Patih Dharma Wulung, tentunya dalam peperangan ini, karena beliau adalah ahlinya strategi, ahlinya penyerangan yang sudah dilakukan beratusan tahun, yang sudah tidak diragukan lagi dari segi hal apapun mengenai sebuah peperangan itu, mungkin akan lebih terkonsep, Wiraga. Saya rasa itu lebih baik, manusia. Jadi tujuan saya memanggil Wiraga, nanti mohon maaf bukannya saya lancang, Wiraga, bagaimana jika peperangan ini langsung dipimpin oleh Patih dan kita menambah pasukan dari rombongan jajarannya Patih? Akan tetapi, apakah beliau berkenan dengan rencana ini, manusia? Tadi saya sudah bertemu dengan beliau, dan rencana ini pun saya sudah rundingan terlebih dahulu sebelum saya bertemu dengan Wiraga. Tuan Wiraga tugasnya cuma satu. Apa itu? Menjelaskan ke semua peserta sayembara itu, seperti yang tadi saya katakan, bahwasanya jika dipimpin oleh Patih, sahabatnya Wiraga, semuanya akan lebih baik. Pahamlah apa yang saya maksud? Baik, saya mengerti, manusia. Jadi nanti seperti ini aja, pasukan datangkan lagi ke sini. Setelah itu Patih Dharma Wulung pun hadir. Nanti Tuan Wiraga jelaskan kepada semuanya mengenai apa yang harus Wiraga jelaskan mengenai kehebatannya Patih itu. Dan mereka semuanya saya harap semoga maksud dan paham dan mengikuti apapun instruksi dari Wiraga sendiri. Baik, saya mengerti, manusia. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya mohon maaf ini Wiraga. Lalu, kapan waktu yang tepat? Kita tidak mempunyai waktu banyak, Pak. Nah, Wiraga, jika memang itu bisa dilakukan untuk saat ini, kita lakukan saat ini. Baiklah, jika memang saat ini bisa dilakukan,
Lebih baik secepatnya. Panggilkan saja Pati. Wiraga. Tolong panggilkan. Ini bukakan pun. Buka pintunya pun. Ya masih mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali. Sudiman. Saudaraku Sudiman, ada apa Tuan Wiraga? Seperti ini. Sepertinya ada rencana yang lebih baik daripada rencana yang sudah kita susun. Kau mempunyai rencana apa? Sebenarnya rencana ini bukanlah rencana saya. Saya hanya diberitahu ada makhluk yang bernama Patih Darmawulo, di mana Raja Donggopilo pernah bercerita tentangnya terhadap saya. Beliau memang sudah sangat ahli dalam peperangan, dan kehebatannya sudah tidak diragukan lagi dalam kepemimpinannya. Mungkin kursi kepemimpinan, penyerangan akan diambil olehnya. Jadi yang memimpin pertarungan tersebut adalah makhluk yang bernama Patih. Benar sekali saudaraku. Dan sebentar lagi beliau akan datang. Kita sambut dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliaulah Patih Darmawulo. Sayalah yang bernama Wiraga, Tuan Patih. Baiklah, salam kenal. Perkenalkan, saya Patih Darmawulo. Baik, Sebelumnya, ya Wiraga. beliau siapa? Beliau adalah sahabat dari Tuan Wiraga, saudaraku yang menemaniku ke dalam medan perang, penyerbuan terhadap kerajaan yang sudah kita rencanakan untuk kita hancurkan. Apakah saya boleh bertanya sesuatu? Silakan Tuan Patih. Apa alasan dirimu sampai-sampai dirimu memilih makhluk ini untuk menemani dirimu di dalam peperangan ini? Tentunya kau memiliki alasan yang besar. Saya ingin mendengarnya. Ya Allah, Sudiman. Tolong, tolong ikatan yang di kakiku ini dilepas saja. Membuat susah untuk berjalan. Tuan Patih, maafkan perilaku beliau. Tidak masalah. Tentu saja. Maaf Tuan. Di mana seseorang pemimpin dalam medan perang memilih seorang pendamping yang tentunya gagah, kuat, berani, mempunyai tekad yang tinggi. Dan saya pun tidak heran
jika engkau menanyakan perihal ini terhadap saya. Karena jika dilihat makhluk ini mungkin memang sangat tidak pantas jika di dalam medan peperangan dan ada di garda terdepan di samping saya. Tidak pantas. Akan tetapi saya mempunyai alasan yang sangat kuat mengapa beliau saya pilih sebagai pendamping saya dalam peperangan ini. Beliau mempunyai tekad, niat yang sangat kuat. Di balik keterbatasannya, mungkin setiap makhluk yang melihatnya akan meremehkan kemampuannya. Akan tetapi, beliau mempunyai sebuah budi yang mungkin selama sisa hidup saya tidak akan bisa membalas budinya. Beliau menyelamatkan nyawa saya di saat detik-detik kepala saya akan dipenggal oleh Panglima suruhan kerajaan yang mungkin akan kita hancurkan. Cipto Samanggala. Baiklah. Betul itu. Sebenarnya saya hanya ingin mendengarkan saja alasan apa sampai-sampai dirimu memilih makhluk ini untuk ada selalu di sampingmu. Dari kejadian ini kita banyak belajar bahwasanya kita sebagai makhluk ciptaannya tidak boleh sedikit pun merendahkan makhluk lain. Karena kita tidak ada yang tahu di dalam hati yang paling dalamnya makhluk itu memiliki keniatan apa dan memiliki kekuatan sebesar apa. Seburuk-buruknya makhluk, selayaknya kita menghormati dan menghargai. Baiklah, apakah manusia ini sudah menjelaskan apa rencana yang akan dijalankan? Manusia ini sudah menjelaskan dengan sangat gamblang sebuah rencana yang akan kita lakukan. Tentunya kursi kepemimpinan penyerangan ini akan dialihkan kepada Tuan Pati. Dan saya akan menjelaskan kepada para pasukan yang terdiri dari banyaknya sebuah kerajaan dengan adanya pergantian kursi kepemimpinan penyerangan kerajaan Cipto Samanggala. Baiklah, jujur saja, saya sendiri pun dijadikan sebagai pemimpin peperangan ini bukan maksud untuk merendahkan atau menggeser apa yang sudah kau jalani. Hanya saja tujuan awal kita untuk mengurangi sebuah korban yang terjadi atas sayembara yang telah dilakukan oleh Cipto Samanggala. Dan jika mereka semua menyetujui apa yang sudah kita rencanakan dan apa yang sudah kita diskusikan, saya sendiri siap untuk menyusun dan melakukan penyerangan itu. Baiklah, jika dirimu sudah siap, Tuan Pati, saya akan memanggil seluruh pasukan
dan memperkenalkan dirimu. Mungkin kita bisa berbicara. Kita membuat forum agar pembicaraan ini lebih nyaman. Ya benar. Ketimbang kita berbicara di tempat seperti ini. Ya, Takutnya pembicaraan ini didengarkan oleh banyak makhluk yang tidak kita ketahui. Dan takut banyak yang salah paham. iya kalau Benar. Setuju. Baik. Saya Jika setuju, seperti Tuhan. itu. Setuju. Baiklah. Mungkin kau bisa ikuti saya. Saya pun akan memanggil sahabat yang lain seperti Donggo Bilo dan yang lainnya agar kita lebih mudah untuk merencanakan sesuatu hal yang besar ini. Dengan senang hati, Tuan Pati. Baiklah. Baiklah manusia. Siapa teh? siapa teh? Mungkin permasalahan ini semoga saja akan segera usai. Amin amin. Baiklah. Saya pamit terlebih dahulu. Oke. Mari ikuti saya. Saya pun juga pamit manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita tinggal nunggu perundingan besar ini. Semoga semua peserta itu maksud dan mengerti apa yang akan disampaikan oleh Wiraga dan Pati Tarnowulan. Ya mas. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang teman-teman. Ya, kami mau undur diri terlebih dahulu karena ini sudah siang. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nusantara, dan salam Om. Swastiastu. Selamat. Selamat. Panglima.